Minggu Biasa ke-12 tahun E. Untuk memulakan misa kudus kita pada petang ini, marilah kita menyanyikan lagu pembukaan Mulia Bagi Tuhan. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persatuan Roh Kudus beserta kita. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Ini adalah satu hari yang baik bagi kita karena kita dibenarkan untuk kembali berdoa bersemayam seperti biasa walaupun jumlah agak terhad pada minggu ini. Dan misa di pekarangan gereja ini dikatakan di luar SOP lah, walaupun kita perlu penjarakan dan anak-anak kecil tidak digalakkan, dan orang tua yang sakit, yang umur 70, yang tidak berapa sehat tidak digalakkan untuk mengikuti. Namun kita bersyukur pada Tuhan karena inilah Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang mengasihi dan memberi kita keadaan yang bertambah baik, dan kita terus berdoa agar kita semua dapat menjalani dan menerima normaliti yang terjadi pada hari ini. Saudara-saudari, marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah yang hidup, tempat kami mempercayakan diri kami.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup, tempat kami menaruh harapan kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah cinta kasih ilahi yang menjelma, tempat kami menaruh cinta kasih seutuhnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di sorga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu kerana kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, kerana hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Esa, Engkaulah satu-satunya yang mengenal kami masing-masing sedalam-dalamnya. Perkenankanlah nama-Mu kepada kami bila kami mendengarkan sabda-Mu, dan tunjukkanlah berapakah nilai kami di hadapan-Mu dalam Yesus Kristus Putra-Mu terkasih, Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, marilah kita membuka hati dan mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Nabi Yeremia berkata, "Aku mendengar banyak bisikan orang, kegentaran dari segala jurusan. Adukanlah dia, kami pun mahu mengadukannya. Semua sahabat karibku menunggu kejatuhanku. Mudah-mudahan dia terpedaya, sehingga kami dapat mengalahkan dia dan membalas dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti kesatria yang hebat. Sebab itu para pengejarku akan tersandung dan tidak akan menang. Mereka akan sangat malu kerana tidak bertindak bijaksana. Aib mereka kekal, tidak dilupakan orang. Ya Tuhan alam semesta, yang menguji orang benar, yang mengamati hati dan batin, biarlah kulihat pembalasan-Mu terhadap mereka, kerana kepadamu lah kunyatakan perkaraku. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah Tuhan, kerana Dia telah melepaskan nyawa orang miskin daripada tangan orang jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur antara bacaan. Demi kasih-Mu yang besar, jawablah aku. Demi kasih-Mu yang besar, jawablah aku. Demi Engkaulah aku menanggung cercaan, dan noda meliputi mukaku. Aku menjadi orang luar bagi kaum kerabatku, orang asing bagi saudara kandungku.
sebab cinta akan rumahmu membakar aku, dan honjatan yang dilontarkan kepadamu menimpa diriku. Demi kasih-Mu yang besar, jawablah aku. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan, semoga Engkau berkenan padaku. Ya Allah, demi kasih-Mu yang besar, jawablah aku. Demi kesetiaan-Mu, tolonglah dan selamatkan daku. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab kasih setia-Mu berlimpah. Pandanglah aku demi rahmat-Mu yang besar. Demi kasih-Mu yang besar, jawablah aku. Dengarkanlah, hai orang yang tertindas, bersukacitalah, hai orang yang mencari Allah. Semoga hatimu hidup kembali, sebab Allah mendengarkan kaum miskin. Tuhan tidak memandang hina orang yang berpaut padanya. Biarlah langit dan bumi memuji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Demi kasih-Mu yang besar, jawablah aku. Bacaan kedua, pembacaan dari surat Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, sebagaimana dosa memasuki dunia ini melalui seorang manusia, dan dengan demikian kematian menimpa semua manusia, karena semuanya berdosa. Karena sebelum hukum diberikan, dosa sudah ada di dunia, tetapi dosa tidak diperhitungkan apabila hukum tidak ada. Namun demikian, kematian telah bertakhta dari zaman Adam hinggalah zaman Musa, dan merajai semua orang, termasuklah yang tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah dilakukan oleh Adam, yang merupakan gambaran Dia yang datang. Tetapi pemberian tidaklah seperti pelanggaran, karena jika ramai manusia mati akibat pelanggaran seorang manusia, lebih-lebih lagilah kasih kurnia Allah dan pemberian melalui kasih kurnia seorang manusia, Yesus Kristus, melimpahi manusia yang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, 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 Sabda-Mu, ya Tuhan, adalah roh dan hidup. Engkau memiliki sabda kehidupan kekal. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Terpujilah Kristus. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada para rasul, "Janganlah takut kepada orang, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh,
tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sepanjang masa PKPP ini banyak hal yang mungkin tidak terduga berlaku di dalam kehidupan kita. Salah satu hal yang saya tahu yaitu kita mengalami perasaan takut. Banyak hal takut ini, tetapi ketakutan kita ini adalah bersebab saya rasa. Contohnya yang paling nyata di dalam kehidupan kita masa sekarang, kita takut terkena jangkitan COVID ini. Puji Tuhan, kita dimiri sudah kuasan hijau dan kita terus berdoa semua keadaan ini tetap kekal dan kita boleh kembali kepada normaliti yang biasa kita buat, datang ke misa setiap hari Minggu ataupun datang ke misa pada waktu pagi. Hari ini kita mendengar bagaimana Yeremia dicobai dan hampir dibunuh, dan dia mengalami krisis, dicerca dan dicabar, tetapi dia tetap kuat, tidak berganjak daripada misi dia untuk menyebarkan mengenai cinta kasih Tuhan. Walaupun kita dengar di dalam bacaan kedua mengenai dosa yang masuk ke dalam dunia ini, tetapi ditebus oleh Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Dan Injil hari ini mengingatkan kita di mana Tuhan Yesus memberitahu kita supaya tetap dalam iman kita, jangan takut. Dan Yesus mempersiapkan setiap diri kita untuk meneruskan misinya dan menggesa kita agar tidak takut. Walaupun pada hari ini kita tahu ketakutan ini amat nyata. Kita kadang-kadang takut untuk apa yang kita tidak ketahui dan tidak pernah kita lalui. Tetapi Yesus meyakinkan kita hari ini bahwa Bapa itu menjaga kita dan memberi contoh seperti burung pipit dan tidak akan jatuh jikalau bukan kehendak Allah Bapa. Di sini menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu tentang kita semua. Tidak ada sesiapa yang tidak layak untuk menerima cinta dan perhatian Allah. Dan kita amat berharga, tidak ternilai, priceless. Dan kalau dijual mungkin tidak ada harga, mungkin lebih daripada harga apa yang ada di dunia ini. Jadi oleh itu saudara-saudari, marilah kita membawa cinta kasih Allah ini yang menghapus segala ketakutan. Mungkin takut ada sebab, boleh saya rasa, tetapi jangan terlalu takut. Contohnya kita diberi peluang untuk datang ke gereja misa. Mungkin ada setengah umat kita yang masih takut. Harap-harap minggu depan apabila kita dapat hadir lebih kurang saya rasa 250 orang dalam setiap misa itu. Jadi mungkin kita boleh datanglah seperti biasa, mungkin mengikut zon, dan kita tunggulah arahan daripada paroki kita. Jadi Allah hari ini memberitahu kita jangan takut, karena Dia mengasihi kita. Yesus juga mengasihi kita, dan kita ingat setiap masa harus mengatakan dengan diri sendiri, walaupun kita dicerca dan sebagainya, kita ingat Tuhan itu sangat-sangat
mengasihi kita dan mencintai setiap anak-anaknya. Sama-sama kita menyebut doa kepercayaan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita memohon kepada Allah Bapa Surgawi untuk menyokong gerejanya dan membebaskan dunia dari kuasa dosa. Respon kita adalah, Tuhan, selamatkanlah kami dalam kasih-Mu. Tuhan, selamatkanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi gereja, agar ia mempunyai keberanian untuk mewartakan firman Tuhan tanpa rasa takut akan penganiayaan, kesulitan, dan cabaran. Kami mohon, Tuhan, selamatkanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, agar mereka dapat hidup dalam kesedaran akan penyembuhannya dan memilih untuk meninggalkan gaya hidup mereka yang penuh dosa. Kami mohon, Tuhan, selamatkanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi community kita, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan dan mata pencarian akibat pandemik ini, semoga mereka kembali kepada Yesus dan menaruh semua pengharapan dan kepercayaan mereka kepada Allah. Kami mohon, Tuhan, selamatkanlah kami dalam kasih-Mu. Kami berdoa agar pandemik coronavirus akan cepat berakhir dan vaksin yang berkesan dapat dijumpai secepat mungkin. Kami memohon agar Allah akan menghibur dan memelihara mereka yang telah kehilangan nyawa mereka, yang sakit, yang berduka, yang berada di rumah, yang tua dan rentan, yang cacat, yang miskin, dan yang kehilangan tempat tinggal. Kami juga berdoa bagi diri kami, agar kami akan mematuhi normaliti baru yang sedang dihadapi kami. Kami mohon, Tuhan, selamatkanlah kami dalam kasih-Mu. Mari kita diam sejenak dan berdoa untuk keperluan kita masing-masing. Kami mohon, Tuhan, selamatkanlah kami dalam kasih-Mu. Doa kepada Santo Yosef. Ya Santo Yosef yang mulia, Engkau taat kepada malaikat untuk mengambil Bunda Maria kita sebagai istri Engkau, dan dengan itu Engkau telah diberi penghormatan untuk menjadi ketua dan tuan rumah dan kediaman keluarga kudus di Nazaret. Engkau telah dihaskan untuk menjaga mereka dalam semua keperluan duniawi ini. Kami mempersembahkan Engkau Wisma Saint Joseph dan perjalanan imannya. Temanilah kami dengan doa Engkau dalam misi penginjilan ini dan pembinaan sebuah rumah Tuhan di Keuskupan Miri. Jadilah pengantara kami supaya rancangan kami akan dilaksanakan dan meningkat terhadap kerajaan dan pemerintahan anak-Mu Yesus Kristus dalam kehidupan para umat dalam Keuskupan Miri. Sebagaimana kehendak kami mahu membina rumah Tuhan, bantulah kami untuk tidak pernah lupa bahwa Tuhan bersemayam dalam hati umat yang rendah hati dan penyesalan. Amin. Kita juga berdoa kepada semua bapa yang hadir di sini,
sebenar hari Bapa hari ini menyerahkan mereka kepada Bunda Maria supaya Bunda Maria senantiasa berdoa untuk mereka. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Allah Bapa, semua mata memandang kepadamu dalam kelimpahan kasih-Mu yang teguh. Jawablah doa kami yang kami mohon melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari tanaman anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta buat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengan persembahan ini kami bersyukur kepadamu atas Dia yang melalui sengsara dan wafatnya membawa kami masuk ke dalam cahaya-Mu, ialah Yesus Putra-Mu dan saudara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau maha baik terhadap kami, Engkaulah yang menciptakan dan menopang kami, sehingga hanya dalam Dikau kami dapat hidup dan berkembang. Perhatian dan kasih sayang-Mu kami alami setiap hari, bahkan kami telah menerima jaminan hidup abadi oleh kerana Roh-Mu yang membangkitkan Yesus dari alam maut telah dicurahkan ke dalam hati kami, dan Roh itu melestarikan karya penyelamatan-Mu dalam diri kami. Dari sebab itu kami bersyukur kepadamu, dan bersama para malaikat kami mewartakan kekuasaan-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, dan berkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala yang kudus. Maka kami mohon semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam Ia diserahkan sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid
seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat-Mu. Ya Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sudilah memupuk cinta kasih persaudaraan umat-Mu dalam persatuan dengan Bapa Suci Francis dan Bapa Uskup kami Richard serta rohaniwan semuanya. Selamatkanlah saudara dan saudari kami kaum beriman dan semua orang lain yang telah meninggal dunia. Berikanlah istirahat kekal pada mereka dan pada semua saudara dan saudari yang meninggal dalam Kristus. Kasihanilah dan sambutlah mereka dalam pangkuan-Mu. Kami semua memohon belas kasih-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang hidup dalam cinta-Mu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Kristus dan bersama Dia, serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus pernah bersabda kepada para rasul, damai kuwartakan kepadamu, yakni damaiku yang kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kalian semua, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita memberi salam damai Yesus pada satu dengan yang lain. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia
berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara dan saudari, komuni kudus akan dibawa kepada Anda. Sila terima dengan tangan. Untuk nyanyian komuni kita naikkan lagu Tubuh dan Darah Korbannya dan seterusnya, Apai Pedak Kami Diturut.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah melimpahi kami dengan anugerah tanpa mengingat dosa-dosa kami. Kau jadikan makhluk baru yang bebas dari ketakutan dalam Yesus Putramu. Janganlah Kau biarkan mau hidup untuk diri sendiri, melainkan agar hidup untuk Dia yang telah mengorbankan diri dengan wafat dan kebangkitannya demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam mengelolakan misa untuk pertama kalinya selepas lebih kurang 3 bulan lebih dengan tim-tim. Jadi Tuhan memberkati kamu semua dan selamat Hari Bapa kepada semua bapa. Datuk juga, dia pernah jadi bapa tapi angkat jadi datuk lah. Jadi semoga Tuhan memberkati kalian semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kalian semua demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebelum nyanyian penutup kita, satu pengumuman. Semasa di pintu keluar sebentar nanti, umat boleh menghulurkan derma kutipan gereja kepada warden yang bertugas. Nyanyian penutup kita naikkan Mulia dan Rajani. Masuk dalam firman
Ada ingat dalam kereta aja saya pergi. Saya ingat saya dalam kereta aja.